Mas Akil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kenalin, aku Nawawi. Di sini aku mau bawain tutor ETS PTPA. Ya, ini sorry ada beberapa kesalahan. Ini masih aku keliru nulis tadi soal EAS. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke tutor ETS PTPA. Oke, yang pertama, di soal ini disuruh sebutkan, masih soal-soal terkait teori. Yang pertama, sebutkan 5 faktor yang mempengaruhi pembentukan gas metana di TPA. Nah, di sini sudah aku tampilkan beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya gas di TPA. Jadi gas di landfill ini 50% terdiri atas gas metan, 40% gas CO2, 10% nitrogen, amonia, dan gas-gas lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya gas di TPA yaitu yang pertama adalah material yang terkandung dalam landfill tersebut. Jadi semakin banyak misalnya sampah yang bisa menghasilkan gas kayak sampah sisa makanan dan atau sampah yang mudah terdekomposisi itu mempengaruhi jumlah gas yang terbentuk. Lalu yang kedua ada kedalaman sel. Setelah itu ada kepadatan material, kandungan air atau kadar air, temperatur udara, tekanan udara, dan volume hujan. Oke, terus di poin B, sebutkan 3 tipe tumpukan sampah pada TPA. Oke, jadi di sini ada 3 metode. Yang pertama adalah metode trench atau parit. Jadi penjelasannya bisa dibaca aja di sini. Jadi intinya ini metodenya seperti membuat parit gitu, kayak buat mirip kayak selokan gitulah. Terus metode yang kedua itu di sini ada keuntungan dan kelemahannya. Jadi untuk keuntungan metode parit itu yang pertama lahan TPA-nya memiliki kapasitas yang lebih besar dan tanah bekas galiannya itu bisa digunakan sebagai tanah penutup. Tapi kelemahannya ini metode parit ini tidak cocok untuk daerah dengan muka air tanah yang dangkal karena kedalaman minimal adalah 3 meter dari dasar TPA. Jadi tidak semua daerah cocok menggunakan metode parit ini. Terus yang kedua adalah metode area. Jadi metode area ini salah satu metode penimbunan sampah yang diterapkan pada daerah yang relatif datar. Nah, metode ini terutama diterapkan bila kondisi permukaan air relatif dangkal, sehingga dikhawatirkan terjadinya pencemaran lingkungan akibat dari lindi yang masuk ke air tanah. Di metode ini itu sampah itu dihamparkan di permukaan tanah baru dipadatkan. Nah, penimbunannya ini dilakukan di atas permukaan tanah dengan membentuk lapisan sampah yang membungkit. Jadi nanti sampahnya ini dibentuk sel-sel yang dibatasi oleh tanah penutup. Oke, terus yang ketiga ada metode slope atau canyon. Jadi metode ini biasanya digunakan buat daerah-daerah yang terdapat cekungan tanah, misalnya area bekas tambang dan lain-lain, atau area lereng bukit, pokoknya yang ada cekungannya gitulah. Jadi metode ini nanti diterapkan dengan membentuk terasering gini. Ya kalau dibayangkan mirip-mirip daerah bekas tambang gitu aja biar lebih gampang. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Tadi juga aku udah sebutin beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk metode slope atau canyon, yang pertama ya bisa memanfaatkan fitur alami seperti lereng bukit jurang atau cekungan bekas tambang yang sudah tidak produktif. Tapi kekurangannya ini teknik atau metode slope atau canyon ini tidak cocok untuk semua lokasi, hanya lokasi-lokasi yang memiliki fitur alami atau
kondisi topografi yang sesuai lah. Pokoknya yang mirip-mirip gitu kayak ada bekas tambang sama lereng bukit gitu. Oke, nanti pertanyaannya bisa di akhir aja. Oke, selanjutnya adalah nomor 2. Yang pertama, sebutkan 3 perbedaan secara teknis TPA tipe lahan uruk terbuka atau pendamping, kontrol landfill, dan sanitary landfill. Oke, jadi perbedaannya itu karena disuruh sebutin 3, aku sebutin 3. Yang pertama dari frekuensi penutupan tanah. Untuk open dumping sendiri tidak ada penutupan tanah rutin, sehingga sampah sering terbuka dan berantakan. Tapi kalau dari open dumping yang dimaksud di sini itu sebenarnya bukan nggak ada penutupan sama sekali, tapi ditutupnya itu di akhir. Misalnya itu sampah dimasukkan ke suatu area gitu ya. Nah, setelah areanya itu penuh, baru ditutup tanah. Nggak ada penutupan tanah secara rutin. Kalau kontrol landfill, itu sampahnya itu ditutup sekurang-kurangnya itu setiap 7 hari sekali. Nah, kalau yang sanitary landfill, itu sampahnya dipadatkan dan ditutup setiap hari rutin. Gitu. Terus untuk sistem pelapis dasar atau liner dan sistem lindi, untuk pendamping tentunya tidak memiliki kontrol terhadap lindi, sehingga dapat berisiko tinggi mencemari air tanah. Terus ada, kalau untuk kontrol landfill, memiliki pelapis dasar tanah dengan permeabilitas rendah, minimal 2 kali 30 cm, dan saluran pengumpul lindi sederhana berupa minimal saluran kerikil. Nah, untuk yang sanitary landfill ini lebih proper lagi, yaitu menggunakan sistem pelapis menggunakan geomembran HDPE serta sistem pengumpul lindi lengkap dengan pipa perforasi. Nah, untuk penanganan gasnya sendiri, untuk pendamping tentunya tidak ada kontrol emisi gas yang sering memicu asap dan kebakaran tidak terkontrol. Jadi di Indonesia ini kan banyak kasus tuh kebakaran-kebakaran yang terjadi di beberapa TPA. Nah, itu bisa jadi karena tidak ada kontrol emisi gas. Jadi gas-gas ini kan tadi kebanyakan gas metana. Nah, ini bisa memicu kebakaran tentunya. Terus untuk yang kontrol landfill, kontrol landfill ini punya ventilasi gas minimal dengan kerikil, horizontal dan vertikal agar gas tidak terakumulasi dan meledak. Dan untuk yang sanitary landfill itu memiliki sistem penanganan gas yang terpadu. Ya, terdiri ada lapisan karpet penangkap, serta ada pipa ventilasi untuk dialirkan atau dibakar. Nah, simpelnya open dumping itu kayak metode yang paling parah, dan sanitary landfill itu metode yang paling bagus. Nah, untuk kontrol landfill ini metode yang di tengah-tengah antara dua metode tersebut. Jadi bisa dikatakan kontrol landfill ini kayak metode transisi lah, dari misalnya TPA yang awalnya open dumping diubah jadi transisi dulu ke kontrol landfill. Setelah kontrol landfill ternyata bagus, bisa dijalankan, baru ke sanitary landfill. Oke, yang poin B, sebutkan jenis-jenis tanah penutup pada sanitary landfill. Untuk tanah penutup ini ada 3 jenis. Yang pertama, tanah penutup harian dengan lapisan tanah setebal 10 hingga 15 cm atau 20 hingga 30 cm jika dipadatkan, yang dipasang setiap hari untuk mencegah bau, lalat, dan kebakaran. Lalu yang kedua ada tanah penutup antara, yaitu lapisan tanah setebal 30 hingga 50 cm yang dipasang setelah 3 lapis sel harian atau lebih, atau jika area ini tidak ditambahkan sampah lagi selama lebih dari 1 bulan. Lalu yang terakhir adalah tanah penutup akhir, yaitu lapisan yang terdiri dari beberapa lapisan tanah, yaitu tanah liat sebagai penghalang air dan lapisan tanah humus, sehingga tanah di tanah penutup akhir ini bisa digunakan sebagai media tanam. Harapannya begitu. Oke, lanjut ke poin C. Di sini kita disuruh berpendapat jenis TPA apa yang paling sesuai untuk kabupaten atau kota di Indonesia secara umum.
baik saat ini. Oke, kalau ini menurut pendapatku, mungkin pendapat setiap orang bisa beda-beda. Kalau menurut regulasi, jelas sanitary landfill itu yang paling ideal. Tapi kalau di kondisi lapangan, itu kontrol landfill bisa digunakan sebagai tahap transisi. Sesuai juga dari regulasi yaitu PP nomor 81 tahun 2012, metode open dumping sudah dilarang dan pemerintah kabupaten atau kota wajib menggunakan kontrol landfill atau sanitary landfill. Nah, untuk sanitary landfill itu sebenarnya merupakan standar ideal atau untuk perlindungan lingkungan yang maksimal. Nah, tapi karena daerah-daerah di Indonesia ini kan masih banyak yang menggunakan open dumping. Mungkin mereka masih terbatas dari tenaga ataupun finansial, jadi bisa menggunakan kontrol landfill dulu sebagai metode transisi bagi ini daerah yang belum mampu secara teknis atau finansial. Oke, selanjutnya lanjut ke nomor 3. Nah, di sini sudah mulai masuk soal perhitungan. Oke, jadi bisa dibaca dulu. Ini ada informasi-informasinya. Ya, ini ada beberapa yang bisa di-highlight. Yang pertama, penduduknya itu 1.000 jiwa. Laju timbulan sampah itu sekitar 0,6 kg per hari. Terdapat fasilitas pengolahan yang direncanakan mampu mengurangi sampah sebesar 50%. Densitas sampah di sumber 150 dan densitas di TPA yaitu 600 kg per meter kubik. Luas rencana TPA, luas lahan 30 hektar. Nah, yang pertama kita disuruh menghitung besaran sampah yang masuk ke TPA. Besaran sampah yang masuk ke TPA dalam satuan massa per tahun dan volume per tahun. Oke, tadi kan sudah kita highlight beberapa, yaitu kita cari dulu timbulan sampah hariannya, yaitu dengan mengalihkan jumlah penduduk dengan laju timbulan sampah. Ketemu 600 kg per hari. Terus tadi ada reduksi pra-pengolahan sebesar 50%. Untuk reduksi pra-pengolahan sebesar 50%, jadi 600.000 kg per hari kita kalikan dengan 50%, sama dengan 300.000 kg per hari. Untuk mencari masa per tahun, kita langsung kalikan aja ini dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Kita asumsikan 365 hari, jadi ketemu sekian. Kalau dikonversi jadi ton, segini, 109.500 ton per tahun. Untuk menghitung volume sampah per tahun, yaitu dengan cara membagi timbulan sampah per tahun dengan densitas sampah di TPA. Tadi untuk timbulan sampah per tahunnya itu kilogram per tahun ini, dan densitas sampah di TPA tadi ini 600 kg per meter kubik. Jadi kita langsung hitung, ketemu volume per tahunnya 182.500 meter persegi per tahun. Nah, soal B, hitung total timbunan sampah dan tanah penutup. Di sini ada kata-kata total ya. Jadi kita menghitung berapa volume total timbunan sampah dan tanah penutup. Gitu. Nah, yang pertama di sini ada rasio tanah penutup. Jadi rasio tanah penutup itu sekitar 15 hingga 20% dari sampah yang ditimbun. Nah, untuk mencari volume tanah penutup, kita
kalikan rasio tanah penutup. Di sini aku ambil 20% dengan volume sampah per tahun yang sudah ditemukan di sini, sudah dicari di sini. Ketemu volume tanah penutupnya 36.500 meter kubik per tahun. Lalu untuk mencari total volume timbunan, kita tinggal jumlahkan volume sampah dengan volume tanah penutup. Ketemu angkanya sekian. Selanjutnya untuk soal nomor C. Nah, di sini sebenarnya karena aku nggak dapat gambar denahnya, jadi aku nggak bisa selesaikan untuk soal yang C ini. Jadi aku belum bisa selesaikan karena ingatku dulu hanya di soal, dan setelah aku cek soal yang aku dapat itu belum ada gambar denahnya. Ya, kita kerjakan aja sebisanya. Direncanakan dengan metode sel gitulah. Terus soal yang nomor D. Kita disuruh menghitung estimasi umur TPA. Nah, di sini kita harus menghitung estimasi umur TPA. Dengan kemiringan tumpukan, di sini ada kata-kata kemiringan tumpukan dengan kriteria Kementerian PU tentang 1:3 hingga 1:2. Nah, ini yang pertama kita catat dulu luas lahannya. Tadi kan diketahui luas lahannya sebesar 30 hektar. Nah, sedangkan luas lahan efektif di TPA itu rata-rata sekitar 70%. 30%-nya apa? Mungkin untuk lahan-lahan lain seperti lahan instalasi pengolahan lindi, lahan prapengolahan, dan jalan, dan lain-lain lah. Pokoknya luas lahan efektif itu luas lahan yang digunakan untuk penimbunan sampah. Jadi di sini diasumsikan 70% dari luas lahan, 70% dari 30 hektar sama dengan 21 hektar, yaitu atau sama dengan 210.000 meter persegi. Terus di sini aku rencanakan tinggi timbunan rencana yaitu sekitar 15 meter yang terdiri dari 3 lift dengan masing-masing tinggi lift sebesar 5 meter. Jadi aku rencanakan di sini ada timbunan. Di sini aku bagi jadi 3 lift. Ini 15 meter. Masing-masing ini 5 meter. Nah, ini aku lupa belum hapus. Ini di cara ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena di soal sudah ditentukan bahwa kemiringan tumpukan ada kemiringan tumpukan yaitu sekitar 1:2 hingga 1:3. Yang berarti kalau ada kemiringan tumpukan berarti timbunannya itu berbentuk limas terpancung. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Jelek, kurang lebih kayak gitulah bentuknya, limas terpancung. Oke, jadi kita hitung apa tadi, umur TPA menggunakan dengan bentuk timbunan itu limas terpancung dengan slope 1:3. Di sini aku pilih 1:3 ya, sesuai aja dengan informasi slope-nya itu hingga
1 banding. Nah, yang pertama kita gambar kayaknya yang lebih bagus lagi. Dari Mas terpancung. Oke, yang pertama, luas lahan efektif itu sama dengan luas atas atau A1. Yang atas ini itu A1, yang bawah ini TA2. Nah, kita cari dulu sisi atas. Kita asumsikan lahan efektif yang atas itu bentuknya persegi. Jadi, untuk mencari panjang sisinya, tinggal diakarkan luas lahan efektif, yaitu 210.000 meter persegi. Akar dari 210.000 meter persegi sama dengan 458,26. Nah, ini sesuai dengan rumus persegi kan, luas persegi kan sisi kali sisi. S kali S. Oke, setelah kita temukan panjang sisi atas, selanjutnya kita kan tadi aku sudah pakai slope 1/3. Jadi jika tinggi tumpukan sampah 15 meter, maka jarak horizontalnya yaitu 3 kali 15 meter atau 45 meter. Ntar aku gambarkan. Nah, ini tinggi tumpukan. Nah, tinggi yang ke atas ini itu 15 meter. Terus kita kan perlu nyari si X ini. Slope-nya itu 1/3. Jadi, slope itu adalah perbandingan antara garis vertikal dengan garis horizontal. Jadi kalau garis vertikalnya 1, berarti horizontalnya 3. Jadi cara X-nya ini X sama dengan 3 kali 15 meter. Sama dengan, jadi si X ini 45 meter. Jadi gitu ya, ingat slope adalah perbandingan antara garis vertikal dengan garis horizontal. Jadi X ini 45 meter. Setelah itu kita harus nyari panjang sisi alas. Kalau panjang atasnya tadi kan 458,26 meter. Kalau si alas berarti panjang sisi atas ini, panjang sisi atas dikurangi X ini dan X yang di sini. Jadi 458,26 dikurangi 45 dikurangi 45.
sama dengan ketemu 368,26 meter. Terus kita cari luas permukaan alas. Luas permukaan alasnya kan bentuknya persegi, permukaan alas ini. Jadi A2-nya sama dengan sisi kali sisi, atau 368,26 kali 368,26, ketemu 135.615 meter persegi. Nah, selanjutnya kita cari volume limas terpancung. Untuk rumus volume limas terpancung sendiri yaitu sepertiga H dikali dengan A1 plus A2 plus akar A1 kali A2. Sepertiga kali H tadi tinggi tumpukannya 15 meter, jadi sepertiga kali 15, A1 sama dengan ini, luas lahan efektif tadi, 210.000 ditambah dengan A2 ini, plus akar A1 kali A2. Setelah dihitung, ketemu volume limas terpancungnya 2 juta. Ya, 2.571.865.000. Oke, selanjutnya digunakan perhitungan estimasi umur TPA, yaitu dengan membagi volume kapasitas tampung yang kita cari tadi, atau volume limas terpancung itu, dibagi dengan volume timbunan per tahun. Volume timbunan per tahunnya yang mana? Kita scroll ke atas dulu, di poin yang nomor B tadi. Nah, ini. Total volume timbunan per tahun, 219.000 meter kubik per tahun. Selanjutnya kita bagi, ketemu umur TPA-nya sekitar 11,74 tahun. Oke, next ke nomor 4. Nah, di sini cuma ada 4 nomor aja, nggak banyak kok. Oke, silakan dibaca dulu secara singkat informasi yang ada di soal. Oke, dengan metode segitiga, hitunglah jumlah potensi gas metana dan karbon dioksida pada tahun 2026 hingga 2030 untuk TPA yang telah saudara rencanakan. Kita disuruh mencari potensi gas untuk sampah yang cepat terurai saja. Jadi buat sampah yang lambat terurai, kita nggak usah hitung. Terus kita catat dulu timbunan data yang ada di nomor 3, timbunan sampah ke TPA sekitar segini, sampah cepat terurai. Di sini aku pilih sampah makanan dan sampah kebun. Nah, ada 2 yang sampah yang cepat terurai, itu ada sampah makanan dan sampah kebun. Ketika dijumlahkan persentasenya sekitar 70%. Jadi berat sampah cepat terurai yang masuk ke timbunan sampah yaitu 70% dikali dengan 109.500 ton per tahun. Ketemu angkanya sekian. Nah, di soal diketahui rumus kimia dry basis sampah yang cepat terurai adalah C40H50O10N1.
Kita hitung dulu yang pertama rumus MR sampah. Ya, rumus senyawa sampah lah. Di sini kan ada 40 ARC-nya itu di soal udah diketahui AR-nya 12 ditambahkan dengan 50 dikali dengan AR hidrogen 1 ditambah dengan 10 dikali dengan AR oksigen 16 ditambah dengan, jadi ini kalau nggak ada angkanya ini 1 dikali dengan AR nitrogen adalah 14. Ketemu MR sampahnya sekian. Terus kita hitung MRCH4, ARC 12, AR hidrogen 1. Di sini hidrogennya ada 4, jadi 4 kali 1, ditambah jadi 16 gram per mol. MrCO2, C-nya ada 1 aja, jadi 12 kali 1, ditambah dengan oksigennya ada 2 kali 16. Sama dengan kalau di total 44 gram per mol. Di soal ada rumus stoikiometri pembentukan gas landfill. Nah, di sini ada stoikiometrinya CH4 dan CO2. Kita cari dulu berapa koefisien atau angka dari ini dan angka dari ini. Di mana ABCD-nya itu adalah apa ya? Aku lupa namanya. Pokoknya sesuai dari ini, 40, 50, 10 dan 1. Jadi A-nya 40, B-nya 50, C-nya 10 dan D-nya 1. Jadi mengikuti rumus yang ada di sini, kita hitung yang CH4. Terus mengikuti rumus yang ada di sini, kita hitung yang CO2. Ketemu koefisiennya yang CH4 23,375, yang CO2 16,625. Nah, untuk potensi produk gas CH4 dan CO2 ini rumusnya MrCH4 kali berat kering sampah per MR sampah kali berat spesifik CH4 atau CO2. Nah, tetapi di soal itu kan diketahui pendekatan stoikiometri. Dan sebenarnya rumus ini harus dikonversi terlebih dahulu. Karena 1 mol sampah tidak selalu menghasilkan 1 mol gas metana atau menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida. Makanya kita perlu konversi menggunakan koefisien-koefisien yang sudah diketahui ini. Koefisiennya dari mana? Dari pendekatan stoikiometri itu, sesuai yang ada di soal. Nah, yang pertama kita hitung dulu massa gas CH4 dengan cara mengalihkan koefisien CH4 ini 23,375 dikali dengan MrCH4 tadi 16 gram dibagi dengan massa jenis CH4. Tadi di awal-awal sudah diketahui ini massa berat jenis atau massa jenis atau Rho. CH4 0,72, CO2 1,98. Kita hitung ketemu angka segini, jadi berat atau massa gas CH4 yaitu 0,53 sekian kilogram CH4 per kilogram sampah kering. Jadi 1 kilogram sampah kering menghasilkan gas CH4 sebesar 0,53 sekian ini. Sama dengan yang CO2. Ini mol. Lupa L-nya. Jadi koefisien CO2 16,625 dikali dengan MrCO2 44 gram per mol dibagi dengan massa jenis CO2 1,98. Ditemukan bahwa 1 kg sampah kering menghasilkan 1,0390 kilogram nih, kilogram. Ini kilogram
per kilogram sampah kering. Ini nggak usah. Kita cari berapa volume gas CO2 gas yang dihasilkan ini per ton sampah kering. Jadi ini kan masih kilogram per sampah kering. Kalau jadi per ton sampah kering dikali dengan 1000. Jadi 0,53125 dikali dengan 1000, 531,25 dibagi dengan massa jenis sama dengan ini volume gas CH4 yang dihasilkan 1 ton sampah kering sebesar 737,85 meter kubik per 1 ton sampah kering. Begitu juga dengan CO2, ini 1,03906 dikali dengan 1000 dibagi dengan massa jenisnya, ketemu volume CO2 yang dihasilkan yaitu 524,78 meter kubik per 1 ton sampah kering. Oke, jadi untuk mendapatkan volume gas sampah kering SCT ini sampah cepat terurai. Nah, kita cari volume gas metananya yaitu volume gas per ton sampah yang sudah dicari dikali dengan berapa ton sampah yang sampah cepat terurai yang ditimbun per tahun, yaitu 737,85 dikali dengan 76,650. Ketemu volumenya sekian. Begitu juga dengan CO2. Ini dikali dengan volume timbunan sampah cepat terurai per tahun sebesar 76.650 ton per tahun. Ketemu volumenya segini. Jadi total volume gasnya sekian. Nah, terus di soal masih ada lagi. Kita disuruh menghitung jumlah potensi gas dengan metode segitiga untuk 2026 sampai 2030. Nah, ini jangan sampai terlewat. Kita harus menghitung potensi gas dari tahun 2026 hingga 2030. Nah, terus kita lanjut ke rumus segitiga. Nah, total produksi gas metana sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini mirip dengan luas segitiga. Nah, ya, karena ini kan bentuknya kayak segitiga kan. Ini grafik pembentukan gas sampah cepat terurai. Makanya ini intervalnya kan 5 tahun. Karena sampah cepat terurai, setelah 5 tahun itu gasnya itu habis. Karena sampahnya sudah didekomposisi semua, sehingga produksi gasnya itu habis di tahun ke-5. Nah, kita cari setengah kali alasnya itu adalah lama produksi, ini atau waktu, atau tahun. Tinggi atau H itu adalah puncak produksi. Ini. Puncak produksi pada sampah cepat terurai yaitu setelah gimana ya? Misal 2025 start. Nah, di 2026 awal, misal 2025 itu start 2025 awal start penimbunan sampah. Nah, di tahun 2026 awal itu terjadi puncak produksi gas. Nah, terus kita hitung dulu
total produksi gas metan dan total produksi gas CO2. Jadi total produksi gas metannya itu sesuai yang kita cari 56 sekian ini sama dengan setengah kali lama produksinya di sini adalah 5 tahun untuk sampah cepat terurai, dan untuk sampah yang lambat terurai itu sekitar 15 tahun. Tapi karena di soal kita cuma perlu mencari sampah yang cepat terurai saja, jadi kita hitung yang sampah cepat terurai saja. Nah, di sini kita perlu untuk nyari H atau puncak produksi gas. Nah, ini H. Terus kita tinggal balik-balik persamaan. Jadi nanti 56 bla 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 ini dibagi dengan 5/2. Sama dengan 56 bla 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 dikali dengan 2/5. Ketemu puncak produksi gas metannya itu sebesar sekian. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk produksi gas yang CO2 dengan rumus yang sama, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Total produksi gas CO2-nya itu kita udah temukan ini 40 juta sekian, sama dengan setengah kali 5 kali H. Kita nyari H-nya sama kayak tadi, bolak-balik rumus 40 juta sekian dikali dengan 2/5 sama dengan 16 juta sekian ini ya. Terus kita buat tahun perhitungan produksi gas yang dihasilkan sesuai dengan grafik ini. Untuk tahun 1 ini H, tahun kedua 3/4 H, tahun ketiga 2/4 H, tahun keempat 1/4 H, tahun kelima 0. Ini 0. Jelek banget. 0. Nah, ini ada rumus perhitungan akumulasi produksi gas. Jadi pada tahun 2026 itu H, 2027 itu berarti akumulasi dari gas 2026 H plus gas yang dihasilkan di tahun 2027. Jadi ini 3/4 H. Untuk tahun 2028, gas yang diproduksi tahun 2026 ditambah 2027 ditambah gas yang dihasilkan di tahun 2028 sebesar 2/4 H. Jadi perhitungan akumulasinya H plus 3/4 H plus 2/4 H. Untuk di 2029 sama, berarti akumulasinya H tahun 2026, gas tahun 2026 ditambah dengan gas tahun 2027 ditambah gas dengan pada tahun 2028 ditambah dengan gas di tahun 2029, yaitu 1/4 H. Lalu 2030 berarti akumulasi gas semua ya dari tahun 2026 hingga 2029. Jadi H plus ini plus ini plus ini plus 0H. Jadi di tahun kelima atau 2030 produksi gasnya itu habis. Jadi kita tinggal hitung aja. Jadi untuk yang C4 berarti hanya 22,22 juta sekian. Ini aku singkat biar nggak terlalu banyak di tabelnya. Makanya di sini satuannya juta per tahun. Oh, ini tipe. Nah, kita hitung aja kalau H berarti 22,62 untuk yang metana, 4 dan 22,62 ditambah dengan 3/4 H.
berarti berapa? 17, 16, sekian. Gas lain. Sorry keputus. Tadi sampai mana ya penjelasanku? Ada yang bolehkah bantu? Sebelumnya lagi, Mas. Ini kah? Ah, ya. Tadi lagi Mas jelasin perhitungan itu. Ngelag tadi tiba-tiba. Sampai mana terakhir bahas perhitungan ini? Iya. Oke. Sorry tadi tiba-tiba nggak tahu sinyal wifi lagi gangguan. Oke. Jadi untuk menghitung akumulasi produksi gas, tinggal ikutin rumus ini aja. Jadi tahun 2006 untuk yang gas CH4 itu 22 juta sekian. Jadi untuk yang CO2 berarti di tahun 2026 kan H aja atau puncak nih. Jadi hanya sekitar 16 juta sekian. Di tahun 2027 kan akumulasinya H plus 3/4 H. Jadi ini HCH4 22,62 ditambah dengan 3/4 kali 22,62. Ya sekitar 17,6 9 lah. Kok 17? 16,9 sekian lah. Hitung untuk yang CO2 berarti H plus H-nya ini 16 juta sekian ditambah dengan 3/4 kali 16. Ya sekitar 12, sekian lah. Dan seterusnya. Nah, jadi di tahun terakhir nanti angkanya sama dengan kita cari di ini volume gas yang dihasilkan. Untuk yang metana sekitar 56 juta 500 sekian, dan untuk yang CO2 sekitar 96 juta. Kok 96, sorry, 40 juta. 40 juta 200 sekian. Ini aku singkat di tabelnya. Setelah itu kita bisa plot ke grafik. Grafiknya, nah kurang lebih kayak gini. Kok kayak gitu ya? Kayaknya salah aku grafiknya. Oh ya, ini bukan akumulasi gas, tapi harusnya debit produksi gas per tahunnya. Nanti aku revisi aja untuk grafiknya. Oke, mungkin sekian. Apakah ada pertanyaan dari soal-soal yang sudah dibahas ini? Silakan kalau bagi yang ingin bertanya. Mungkin aku kembalikan ke Akil lagi ya.
Cek-cek baik Mas Awi, sepertinya ini aku lagi ada kendala. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Kalau emang nggak ada, langsung react saja. Kalau emang nggak ada, kalau emang nggak ada langsung dikonfirmasi aja di kolom komentar. Nah, itu Mas, ada Mas Andi yang mau nanya. Mas. Boleh, boleh, silakan. Tes tes. Ya, halo Mas. Jadi ya di sini aku Andi mau nanya aja untuk memastikan. Tadi kan yang untuk perhitungan yang untuk menentukan umur TPA itu kan dapatnya di angka 11,74 tahun ya kalau nggak salah tadi. Nah itu kalau semisal kayak ketika di soal nanti kayak kita apa namanya bulatkan ke atas kayak misal dibulatkan menjadi 12 tahun itu apakah dibolehkan atau ya memang angkanya tuh ya saklek dapatnya 11,7 ya pastinya 11,7 mungkin itu yang saya mau tanyakan untuk yang umur TPA ini. Oh, oke. Jadi ini misal ini perhitungan ya, ini juga hasil pembulatan sih. Jadi tetap kamu tulis aja misal 11,74 tahun nanti. Kamu tulis 11,74 tahun terus atau pakai yang apa ini logo apa ya? Aku lupa. Nah, ini nanti 12 tahun. Anggap gitu aja. Oke, Jadi bisa berarti gitu boleh aja biar aman. ya, boleh dibulatkan ke atas jadi 12 tahun boleh ya berarti ya Mas. Kayak nggak harus saklek 11,7 itu. Enggak ya? Tapi kalau mau aman biarin Hmm? ini aja sih. Udah Oh, oke tetap. kok. Oh ya. 17,74 gitu. Iya. Oke. Ya, mungkin itu aja sih Mas dari saya. Thank you Mas. Oke, ini ada yang lain? Mas izin mau tanya buat Boleh, sorry boleh. aku kedengeran nggak ya? Oh ya kedengeran. Oke. Buat yang nomor 4 waktu mau ngitung volume metan sama CO2 itu kan dihitung dulu massa gas per kilo sampah kering karena satu mol sampah nggak selalu menghasilkan satu mol gas tadi kan. Itu kan rumusnya tuh dia apa MR itu kan gram per mol ya. Terus si berat jenis itu kan kilogram per meter kubik itu apakah memang kayak gitu atau bukan atau harus dikonversi? Yang bawah lagi. Bawah lagi dikit. Yang nah ya itu yang massa CH4 massa CO2 itu. Oke, pertanyaan yang bagus. Buat yang pertanyaannya Nadine, nanti aku tambahin aja ya di PDF. Soalnya aku juga lupa apakah perlu dikonversi satuannya atau enggak. Nanti aku tambahkan setelah tutor ini selesai. Terima kasih Oke, Nadine thank atas you Mas. masukannya. Saya kemarin sama Prof. Wawa itu ngajarinnya cuman kayak langsung pakai yang cara volume yang di atasnya itu aja. Kayak nggak ada. Makanya aku bingung agak aneh. Oh yang ini, langsung pakai ini kah? Tapi tetap diperhatiin misal berat sampahnya dalam pound gitu-gitu. Tetap disamain cuman ya tetap pakai ini langsung nggak pakai perbandingan koefisien gitu nggak. Cuman nggak tahu kalau dari kelas lain ya. Kalau dari Prof. Wawa seingatku gitu kemarin. Oke, nah mungkin nanti di ujian bisa di state aja langsung ya. Asumsi 1 mol sampah menghasilkan 1 mol gas metan dan 1 mol gas CO2. Jadi kalian simple langsung pakai rumus ini aja. Soalnya kan waktu ujian pasti waktunya kan juga terbatas. Jadi nanti takutnya malah nggak sempet. Oke, makasih Nadine Oke, atas noted. Thank you, insight. Mas. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Mas, aku mau nanya. Boleh, boleh.
Di nomor 3 tadi itu kan langsung dibagi sama densitasnya TPA ya, buat nyari volume sampahnya. Kayaknya masih di atas deh. Nah ini nih. Ini kan volume sampahnya itu langsung dibagi sama densitas TPA. Nah kalau di kelas, seingatku Prof. Opa tuh bilang dibagi sama densitasnya truk dulu, baru habis dari densitas truk nanti dibagi lagi sama yang densitas TPA. Nah kalau kayak gitu, kalau di ujian apakah kita perlu seperti itu atau bisa langsung ke densitas TPA-nya aja? Oke, makasih pertanyaannya. Nah, ini kayaknya juga aku kelewat. Di sini juga kan disebutkan densitas sampah di sumber. Jadi, seharusnya dibagi dulu dengan densitas sampah di sumber. Setelah itu baru dibagi dengan densitas timbunan di TPA. Nanti aku revisi. Banyak juga ya revisinya ya. Oke, aku kelewatan yang ini. Makasih masukannya Kaisa. Nanti aku kirimkan revisinya setelah tutor ini, Pak. Terima kasih. Kalau itu bukannya kalau emang kita pendekatan dari awal kalau emang pakai kilo satuan berat di akhir kan densitas mau langsung pakai di pool di akhir pakai langsung di TPA bukan sama aja mas hasilnya. Oke, nanti itu aku pastikan dulu aja ya, Rak ya. Siap mas. Saya sih aku kemarin Arsa itu tuh cara yang gue kerjain langsung pendekatannya pakai kilogram itu nggak ditanyain sama bapaknya soalnya. Gimana, Rak? Pendekatan langsung gimana? Kan aku pakai nggak kurubah ke volume masing-masing di sumber dulu kan mas langsung ini dari statistik TPL langsung segini beratnya dari awal kan aku ngitung berat terus tanpa ngitung volume kan mas gitu. Oh, jadi eh, bisa langsung dibagi dengan densitas sampah di TPA gitu ya? Tapi coba sih mas nanti dicek kalau emang hasilnya sama berarti kan bisa langsung pakai di Ya, situ. mungkin nanti aku cek dulu ya, gimana. Oke, makasih. Siap Dari mas teman-teman Nawawi. yang lain, ada pertanyaan? Mas, maaf mau nambahin nomor 4 ini tadi baru dapat masukan dari temen juga baru inget. Harusnya kalau sampah cepat terurai itu bukannya kertas karton masuk ya? Oke, makasih masukannya. Kalau sampah cepat terurai ya, hmm. Oke, nanti aku pastikan lagi ya, apakah kertas karton ini masuk sampah cepat terurai atau enggak. Nanti aku kasih penjelasan juga deh. Terima Makasih kasih. masukannya. Dari teman-teman yang lain gimana? Apakah ada lagi yang mau ditanyakan?
Mungkin apabila ada yang ditanyakan lagi oleh teman-teman bisa silakan ditanyakan. Karena memang tidak ada lagi yang ditanyakan oleh teman-teman, mungkin bisa dicukupkan saja untuk tutor PTPA kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nawawi yang bersedia menutorkan PTPA dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir di malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.